Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 67. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, semua orang di dalam ruangan ini serentak merutkan keningnya dan kemudian menganggukkan kepalanya tanda setuju. Sementara King Mu'er, dia hanya tersenyum puas dan berkata di dalam hatinya, memanggil Xiaoyan dengan sebutan pembohong kecil sama sekali tidak salah. Orang ini dulu begitu ragu untuk menunjukkan obat permajaan yang dianggapnya tidak berguna, tapi sekarang sementara Zhan Huan, dia tidak menyadari maksud dari Xiaoyan. Namun ketika dia mendengar Xiaoyan mau memurnikan kembali pil permajaan, Zhan Huan buru-buru tertawa terbahak yang kemudian dia mengatakan, "Saudara Xiaoyan, kesulitan apa yang kau hadapi? Katakan saja, aku mungkin memang tidak bisa menjamin hal yang lain, tapi jika ada masalah dengan bahan pemurnian, katakan padaku." Setelah mengatakan hal seperti ini, Zhan Huan pandangan matanya melihat ke arah Zhenny yang sedang tersenyum. Dan tiba-tiba saja dia menyadari bahwa ingin menyediakan bahan obat di depan Zhenny itu sama saja memamerkan sebuah kapak kepada ahli pembuatnya. Sebelum Xiaoyan sempat berbicara, King Mu'er tiba-tiba saja mengatakan, bahan-bahan milik Xiaoyan akan disediakan oleh saudara Zhenny dan Anda tidak perlu khawatir. King Haoran langsung berkata, "Mu'er, omong kosong apa kau ini? Cepat minta maaf kepada Kaisar Raxiao." King Haoran benar-benar pusing dengan tindakan adiknya yang sembrono dan juga sembarangan berbicara di hadapan orang penting seperti Kaisar Raxiao, Zhan Huan. Sementara Zhan Huan hanya bisa melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Sudahlah, tidak apa-apa. Bagaimanapun juga sebagai kaisar besar, dia tidak mungkin berdebat dengan seorang nona muda. Apalagi dia adalah saudara perempuan dari Kaisar Iblis." Zhenny kemudian segera berkata, "Bahan-bahan obat tentu saja masih membutuhkan bantuan dari Kaisar Raxiao. Aliansi bisnis kita bisa memperoleh bahan-bahan yang lainnya, tapi untuk buah kehidupan itu terlalu langka dan sulit untuk didapatkan." Zhan Huan, dia pun mengerutkan keningnya sambil berkata, "Buah kehidupan?" Namun detik berikutnya dia menganggukkan kepalanya. Setidaknya dia bisa berkontribusi untuk mencarikan bahan utama yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Setelah terdiam untuk sejenak, Zhan Huan berpikir, lalu dia mengatakan, "Itu tidak sulit. Meskipun buah kehidupan sangatlah langka, klan kita masih memiliki beberapa cadangan yang terkumpul selama bertahun-tahun dan kita bisa meminta seseorang untuk mengantarkannya secara khusus ke kediaman saudara Xiaoyan ketika saatnya tiba. Apakah saudara Xiaoyan memiliki permintaan lain? Jika iya, mohon jangan sungkan, katakan saja." Xiaoyan tetap diam dan tidak memberikan respon apapun. Melihat hal seperti ini, Zhan Huan sedikit bingung dan tiba-tiba saja dia teringat tentang sesuatu lalu bertanya, "Saudara Xiaoyan, bolehkah aku bertanya, alkemis level berapa saudara Xiaoyan saat ini dan apakah memurnikan pil obat tingkat kelima itu sangat sulit? Atau mungkinkah saudara Xiaoyan bisa mentransfer formula pil permajaan kepada diriku?" Pertanyaan seperti ini membuat King Mu'er merasa tidak senang karena dia seorang Kaisar Raxiao terlalu meremehkan Xiaoyan. Dan detik berikutnya King Mu'er pun segera berbicara, "Tidak perlu Kaisar Raxiao repot-repot. Xiaoyan sudah menjadi seorang alkemis tingkat kelima belum lama ini, jadi memurnikan pil obat tingkat kelima tentu saja bukan masalah baginya." Mendengarkan kata-kata dari seorang King Mu'er membuat ekspresi wajah dari Zhan Huan langsung berubah dipenuhi dengan kekaguman. Kebanggaannya sebagai kaisar besar dari Raxiao langsung melemah dan wajahnya juga sedikit berkedut. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan memiliki sebuah prestasi yang cukup luar biasa hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja. Bakat seperti ini adalah sesuatu di atas tingkat jenius. Dengan kata lain, jeniusnya para jenius. Dan Xiaoyan benar-benar memiliki potensi yang besar untuk bisa melampaui surga. Melihat ekspresi Zhan Huan yang sedikit malu, King Haoran menyadari tujuan awalnya telah tercapai dan kemudian dia berkata, "Kaisar Raxiao, mari kita duduk saja untuk membahas masalah ini secara perlahan dan tidak perlu terburu-buru."
Ketika King Haoran berkata, Zhan Huan pun terdiam sejenak, yang kemudian dia tersadar tatapan herannya langsung beralih dari Zhou Yan dan selanjutnya dia kembali tenang. Akhirnya mereka semuanya pun duduk mengelilingi meja bundar di dalam ruang VIP ini. Zenny kemudian menyuruh seorang pelayan cantik untuk membawakan teh yang harum supaya obrolan kali ini bisa lebih santai. Zhan Huan menyesap teh tersebut yang kemudian dia berkata, sungguh teh yang luar biasa. Zhou Yan dan juga King Haoran pun saling bertukar pandang, lalu mereka keduanya tersenyum. Setelah semuanya cukup tenang, Zhou Yan kemudian mulai membuka pembicaraan kembali. Kaisar Rasyao, memurnikan pil permajaan untuk Anda bukanlah hal yang mustahil. Hanya saja, klan Xiao milikku masih lemah. Dan sayang sekali, Anda juga tahu hiruk pikuk tentang lelang pil permajaan hari ini, bukan? Jika orang-orang mengetahui bahwa aku yang telah memurnikan pil permajaan itu, aku khawatir hal ini akan bisa menimbulkan sebuah kehebohan yang lainnya. Aku tidak ingin insiden seperti cairan Qingling terulang kembali, diperebutkan oleh berbagai pihak, dan bahkan aku hampir saja ditangkap oleh orang-orang dari Balai Pil. Sebuah kilatan yang cukup tajam kali ini muncul dalam pandangan mata Zhan Huan, yang kemudian dia pun berkata dengan penuh wibawa, jadi saudara Zhou Yan mengkhawatirkan tentang masalah ini. Jika saudara Zhou Yan bisa memurnikan pil permajaan untuk nenek moyang Rasyao milikku, maka nenek moyang Rasyaoku pasti akan sangat senang. Dan tentu saja saudara Zhou Yan akan menjadi tamu kehormatan bagi Rasyao. Jika klan Xiao mengalami masalah di masa depan, Rasyao tentu saja tidak akan pernah tinggal diam. Selain itu percayalah, saudara Zhou Yan, masalah ini sama sekali tidak akan bocor, dan kita jamin bisa menjaga rahasianya. Zhou Yan pun cukup kagum, dan dia tidak menyangka bahwa Kaisar Rasyao yang merupakan Zhan Huan akan begitu bermurah hati dan memahami maksud serta tujuan dari Zhou Yan. Sekali lagi Zhou Yan berkata, kekuasaan dari Kaisar Rasyao telah mengguncang segala arah. Dengan kata-kata dari Kaisar Rasyao seperti itu, ini adalah keberuntungan besar bagi klan Xiao milikku. Mendengarkan ucapan dari seorang Zhou Yan membuat rasa bangga kini telah muncul di dalam hati dari seorang Zhan Huan. Dan sebagai seorang dari Rasyao, ucapan dan janji adalah sesuatu yang akan mereka pegang dan tidak akan pernah diingkari. Namun Zhan Huan tidak menyesal sama sekali dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zhou Yan. Berjanji pada mereka tidak akan pernah mencoreng namanya sebagai Kaisar Besar Rasyao. Terlebih lagi Zhou Yan sekarang adalah orang yang luar biasa di dalam benua Dodi, dan mendekati Zhou Yan atau bersahabat dengan Zhou Yan juga akan memiliki manfaat yang besar bagi Rasyao mereka. Tidak lama kemudian, Zhan Huan melambaikan telapak tangannya yang kemudian dia mengeluarkan sebuah gulungan teknik Dao, menyerahkannya pada Zhou Yan sambil berkata, untuk menunjukkan ketulusanku sebagai pemimpin dari Rasyao, aku mempersembahkan teknik bertarung tingkat menengah dari tahap Yi. Mohon saudara Zhou Yan terima, anggap saja ini sebagai uang muka untuk pil permajaan. Namun Zhou Yan tidak segera mengambilnya, dia hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, teknik Dao ini, aku Zhou Yan sama sekali tidak bisa menerimanya. Janji dari Kaisar Rasyao untuk bersahabat dengan klan Xiao milikku saja sudah merupakan keberuntungan dan juga keuntungan yang sangat besar. Terlebih lagi pil permajaan masih membutuhkan persiapan yang tepat sebelum bisa dimurnikan, dan ini mungkin akan memakan waktu. Bagaimana bisa Zhou Yan menerima teknik Dao yang luar biasa sebelum aku benar-benar berhasil memurnikan pil permajaan itu? Ucapan dari Zhou Yan benar-benar membuat Kaisar Zhan Huan kini bangga dan juga puas dengan bocah ini. Zhan Huan merasa bahwa Zhou Yan tidak serakah akan kekayaan, dan dia lebih menghargai tentang sebuah hubungan. Orang dengan karakter seperti ini, pencapaiannya di masa depan pasti akan sangat besar, dan tidak heran jika Kaisar Iblis Tua yaitu King Yuantian memberikan warisannya kepada Zhou Yan. Meskipun begitu, Kaisar Zhan Huan sudah bertekad, yang kemudian dia menimpali perkataan dari Zhou Yan. Saudara Zhou Yan, aku melihat beberapa orang yang berada di belakangmu cukup terampil.
Aku rasa kalian semuanya adalah satu tim. Teknik Dao ini mungkin bukan tingkat tinggi, tapi cukup cocok untuk kultivasi dari timmu. Xiaoyan pun cukup terkejut dan kemudian dia segera berkata, "Oh, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar tentang teknik Dao untuk kultivasi dari sebuah tim." Rasa ingin tahu kemudian muncul di dalam benak dari Xiaoyan. Shan Huan ketika menyaksikan raut wajah dari Xiaoyan, dia pun tersenyum yang kemudian mengatakan, "Teknik Dao ini diciptakan oleh seorang tetua dari ras Yao milikku sebelum bencana zaman kuno. Kemudian benda itu menghilang setelah kematian dari tetua itu, hingga aku secara tidak sengaja menemukannya di dalam reruntuhan kuno, sehingga benda ini bisa kembali ke dalam ras Yaoku. Sekarang, melihat kekuatan dari saudara Xiaoyan cukup kurang, teknik Dao ini bisa menutupi kelemahan dari saudara Xiaoyan dan kuharap kau bisa bersikap sopan untuk menerimanya. Ini adalah teknik Dao yang bernama Kota Terhubung Api Surgawi. Seperti namanya, berfokus pada kata terhubung, yaitu tidak digunakan secara individu, melainkan secara berkelompok. Teknik Dao ini sendiri mengambil sebuah inspirasi dari formasi kuno, dan setelah 1000 tahun penelitian, kita telah menyederhanakan tingkat kerumitannya, mengumpulkan kekuatan dari banyak orang, menggabungkan serangan, memungkinkan serangan dan juga pertahanan menjadi lebih fleksibel, dan juga memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Ucapan dari Shan Huan itu benar-benar membuat seluruh orang, terutama anggota tim Xiaoyan di dalam tempat ini, menganggukkan kepalanya sambil terkejut. Shan Huan ketika menyaksikan hal seperti itu, dia cukup bangga. Dan sekali lagi, Shan Huan pun mengatakan, namun teknik Dao ini terlalu menantang surga, sehingga memiliki batasan yang sangat tinggi bagi penggunanya. Pertama, kekuatan tubuh yang bergantung pada seberapa banyak energi yang bisa ditransmisikan. Secara kasar membutuhkan kekuatan tubuh dari seorang yang berada di tahap akhir bintang 6 Daodi. Selain itu juga membutuhkan kekuatan dari tahap akhir alam kaisar kekuatan jiwa. Begitu Shan Huan mengatakan hal seperti ini, kelompok dari Xiaoyan, mereka mengetahui bahwa teknik itu memang cukup rumit untuk dipraktekkan. Kekuatan fisik dan juga kekuatan jiwa adalah dua hal yang cukup sulit untuk dikembangkan secara bersamaan. Namun teknik Dao ini yang merupakan kota terhubung api surgawi benar-benar membutuhkan keduanya. Jika kekuatan fisik dan juga kekuatan jiwa begitu mudah ditingkatkan, bukankah seharusnya sudah banyak alkemis dengan kekuatan tempur yang tinggi di mana-mana? Kelompok dari Xiaoyan pada akhirnya mengutuk sang jenius yang merupakan tetua pencipta dari teknik kota terhubung api surgawi itu. Meskipun sangat luar biasa, namun sepertinya tidak berguna. Shan Huan menarik nafas panjang, merasa tidak berdaya, dan dia kemudian kembali mengatakan, bagi ras Yao milikku, kekuatan fisik bukan masalah besar, namun kekuatan jiwa sangatlah kurang. Teknik Dao ini bukan untuk ras Yao, dan mungkin saudara Xiaoyan bisa memilikinya serta mempraktekannya di masa depan nanti. King Haoran hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun raut wajah Xiaoyan langsung terlihat gembira ketika Xiaoyan berhasil membuat pil pemurnian sumsum dan juga pil cinta jiwa. Maka teknik kota terhubung api surgawi ini akan bisa berguna untuk timnya, dan Xiaoyan merasa bahwa ini adalah sebuah takdir. Hati dari Xiaoyan pun tergerak. Dia tidak lagi menolaknya dan kemudian menerimanya dengan senang hati. Menyaksikan bahwa Xiaoyan mau menerima benda pemberiannya, kaisar dari ras Yao, yaitu Shan Huan, dia tertawa sambil mengatakan, "Hahaha, saudara Xiaoyan, aku benar-benar cukup menyukai karakter darimu." Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Aku Xiaoyan benar-benar berterima kasih banyak pada kaisar ras Yao atas anugerah besar dari teknik Dao yang kau berikan." Mendengarkan ucapan Xiaoyan membuat Shan Huan cukup sulit untuk menyembunyikan rasa gembira, dan mulai saat ini pil permajaan sudah pasti akan bisa dia dapatkan.
keinginan lama dari Zhan Huan yang telah diidam-idamkan selama ini, yaitu mengembalikan kecantikan dari nenek moyang ras Yao, pada akhirnya akan segera terwujud. Meskipun dia harus memberikan teknik Dao ini kepada Zhou Yan, namun teknik itu sendiri juga tidak berguna untuk disimpan. Apabila Zhou Yan mampu mengembalikan kecantikan dari nenek moyang ras Yao, maka teknik ini bukan hal yang bisa dibandingkan dengan apapun. Zhan Huan kemudian berkata, mulai hari ini aku Zhan Huan adalah partner dari saudara Zhou Yan. Bagaimana jika kau memanggilku kakak Zhan saja dan aku memanggilmu sebagai adik Zhou Yan? Kaisar Iblis King Haoran saja bisa menjadi saudara angkatmu, dan mungkin aku juga bisa menjadi saudara angkat darimu saat ini. Semua orang di dalam ruangan ini cukup tercengang ketika Kaisar ras Yao Zhan Huan akan menganggap Zhou Yan sebagai adik angkatnya. Ini adalah sebuah kabar yang cukup menggembirakan. Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah kakak Zhan Huan. Mereka semua yang berada di dalam ruangan ini langsung tertawa terbahak-bahak, karena ini adalah sesuatu yang cukup luar biasa. Obrolan yang cukup santai kemudian terjadi di dalam ruang VIP milik Zhou Yan ini. Setelah urusan di dalam tempat ini selesai, pada akhirnya Kaisar Zhan Huan berpamitan untuk kembali ke tempatnya, sementara Zhou Yan juga berpamitan untuk kembali ke halaman dari klan Xiao. Sepanjang perjalanan, mereka benar-benar tidak menyangka akan bisa memiliki hubungan baik dengan Kaisar ras Yao. Kejutan yang diberikan Zhenny kepada Zhou Yan dan juga yang lainnya benar-benar memuaskan. Setelah tiba di halaman dari klan Xiao ini, mereka semuanya langsung masuk ke dalam aula besar dan duduk di dalam tempat itu. Zhenny menjadi orang pertama yang langsung bertanya kepada Zhou Yan, Tuan Muda Zhou Yan, teknik kota terhubung api surgawi itu syaratnya sangat berat, hampir tidak ada yang bisa menguasainya. Namun kau masih menerimanya, dan kurasa Tuan Muda Zhou Yan sangat memahami tentang teknik itu. Zhou Yan pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, teknik ini memang berguna, hanya saja waktunya yang belum tepat, dan nanti jika sudah saatnya, aku akan memberikan kalian semuanya sebuah kejutan dengan teknik itu. Dalam hal kekuatan jiwa, Zhou Yan tidak diragukan lagi, tapi dalam hal kekuatan fisik, pada saat ini memang tubuh fisik dari Zhou Yan masih cukup lemah, tapi ketika dia bisa memurnikan dan menggabungkan esensi dari ras Yao ke dalam tubuhnya, maka tubuh fisik dari Zhou Yan akan sekeras tubuh fisik ras Yao, dan pada saat itu mempraktekkan teknik kota terhubung api surgawi bukan hal yang mustahil. Selain itu, jika teknik ini diaktifkan dan ratusan dari Dodi bintang 5 menyalurkan kekuatan mereka untuk memperkuat Zhou Yan, bukankah kekuatan yang dimiliki Zhou Yan di dalam sebuah pertempuran akan cukup luar biasa? Memahami hal seperti ini saja membuat fantasi liar di Zhou Yan mengambang kemana-mana, dan dia hanya bisa tersenyum. Selanjutnya Zhou Yan berkata dengan misterius, tidak berlebihan dengan apa yang kalian bayangkan. Pokoknya nanti ada kejutan yang luar biasa. Meskipun penasaran, Zhenny dan juga yang lainnya tidak berani untuk bertanya kembali, karena ini adalah rencana dari Zhou Yan. Mereka hanya bisa menunggunya dengan tenang. Selanjutnya Zhou Yan terdiam, dan dia memikirkan kekuatan Daoqinya saat ini hanya berada di tahap awal bintang 3 Daodi. Jelas itu tidak mencukupi, sehingga Zhou Yan harus bisa meningkatkan kekuatan Daoqinya, dan itu menjadi prioritas utama. Selain itu, kegagalan sebelumnya dalam memurnikan pil pemurnian Zum Zum telah menghabiskan lumut Ling Yin dari Zhou Yan. Hal ini selalu mengganggu benak dari Zhou Yan. Pemurnian dari pil pemurni Zum Zum adalah dasar kemajuan dari mantra api yang mungkin akan bisa langsung berevolusi menjadi mantra es. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka peningkatan kekuatan dari seorang Zhou Yan secara signifikan juga akan mengejutkan. Semenjak Zhou Yan mendapatkan peta dari lumut Ling Yin, Zhou Yan telah berencana untuk pergi mencarinya. Pertama adalah untuk mengatasi masalah tentang kekurangan bahan obat
untuk memurnikan pil pemurnian sumsum. Yang kedua adalah untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kekuatan Dogi dari Shoyen. Kali ini, dengan adanya tim yang luar biasa milik Shoyen, maka untuk mendapatkan lumut Lingyin itu pasti akan menjadi jauh lebih mudah. Tidak lama kemudian pintu dari aula besar ini telah dibuka oleh seseorang dan semua orang menoleh. Mereka telah menemukan adanya Lang Tian. Dia selama ini telah bekerja keras di dalam ruang alkemis selama beberapa bulan dan akhirnya muncul juga. Namun wajah Lang Tian kali ini telah dipenuhi dengan noda-noda seperti gosong. Rambutnya bahkan juga acak-acakan. Namun pandangan matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Long Yi juga telah ikut di belakang dari Lang Tian. Dia menundukkan kepalanya, menyeret kaki, namun juga tampak puas. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi pada Lang Tian dan juga Long Yi. Ketika Long Yi melihat pada Shoyen, seolah-olah dia telah menemukan penyelamat dan dengan cepat Long Yi pun berlari serta bersembunyi di belakang dari Shoyen. Tatapan mata dari Long Yi pada saat ini melihat Lang Tian dengan penuh kebencian. King Mu'er yang menyaksikan penampilan Long Yi cukup menyedihkan. Dia kemudian berkata, "Long Yi, siapa yang berani menindasmu? Katakan dan kakak ini akan membalaskan dendam untuk dirimu." Lang Tian hanya tersenyum sinis yang kemudian dia mengatakan, "Hehehe, bagaimana mungkin aku berani menindas Long Yi? Hanya saja aku terlalu rajin memurnikan pil obat." Long Yi kemudian berkata, "Terlalu rajin apanya? Kau itu lebih dari terlalu rajin." Orang ini benar-benar fanatik pil obat. Selama beberapa bulan terakhir, dia tidak pernah berhenti sejenak pun dan terus-menerus melakukan pemurnian. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bernafas. Awalnya aku pikir kakakku Shoyen sudah cukup rajin dalam hal alkemis, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Lang Tian ini. Menanggapi keluhan dari Long Yi, semua orang di dalam ruangan ini termasuk King Haoran tertawa terbahak-bahak. Sementara Lang Tian hanya bisa menggaruk kepalanya karena dia memang terlalu terobsesi pada pemurnian. Lang Tian tersenyum yang kemudian dia berkata, "Ini adalah pertama kalinya aku melihat begitu banyak bahan obat-obatan dan awalnya aku tidak bisa mengendalikan diri. Hal itulah yang terus mendorongku untuk melakukan pemurnian." Shoyen menepuk bahu dari Long Yi dan kemudian dia berkata, "Lang Tian, Long Yi, kalian telah bekerja keras. Lalu bagaimanakah hasilnya? Apakah panennya cukup melimpah atau tidak?" Ketika Shoyen menanyakan tentang panen itu, Lang Tian dan juga Long Yi serentak tidak kuasa menahan senyum yang kemudian mengatakan panennya tidak buruk. Lang Tian tidak mengecewakan kepercayaan dari Tuan Muda Shoyen. Begitu selesai berbicara, Lang Tian melambaikan cincin penyimpanannya dan kemudian botol-botol giok kini telah langsung bermunculan di atas meja dalam jumlah yang sangat banyak. Lang Tian kemudian mengatakan 40 botol cairan Kingling 2 warna, 280 botol pil energi merah 2 warna, 30 botol pil angin cepat, 160 botol cairan Kingling 3 warna. Melihat tumpukan dari botol-botol giok itu, semua orang di dalam ruangan ini termasuk Zenny sangat terkejut. Mereka tahu jumlahnya cukup banyak, tapi tidak menyangka akan sebanyak ini. Lang Tian benar-benar seorang fanatik dari pemurnian. Dengan bakat yang luar biasa, tingkat keberhasilan dari pemurniannya juga sangatlah luar biasa. Dia telah bekerja keras tanpa lelah dan secara alami menghasilkan hasil yang sangat melimpah. Xiao Zhan tertawa terbahak-bahak. "Saudara Lang Tian, tidak buruk, tidak buruk. Ini benar-benar luar biasa." Mata dari Xiao Zhan sekarang dipenuhi kekaguman terhadap seorang Lang Tian yang kemudian dia menepuk bahu Lang Tian itu. Melihat begitu banyaknya botol giok di dalam tempat ini, Shoyen tanpa ragu menunjuk beberapa botol giok yang berada di atas meja yang kemudian dia berkata, "Ambil obat-obatan ini dan sisakan
cairan Kingling, 2 warna untukku. Semua orang pun tercengang. Ratusan botol yang berisi obat-obatan sangat berharga. Xiaoyan tidak meliriknya dan dia hanya membutuhkan cairan Kingling 2 warna saja. Le Xiaolong yang cukup penasaran dengan hal ini, dia menekan keterkejutan di dalam hatinya lalu berkata, "Tuan muda Xiaoyan, kita tidak membutuhkan sebanyak ini dan ini cukup berharga. Sebaiknya Anda menyimpan untuk diri Anda sendiri saja." Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia berkata, "Jangan khawatir, aku masih punya lebih banyak di sini. Keselamatan kalian adalah yang terpenting. Ambil dan bagikan. Kenapa harus bersikap sopan padaku? Kita semuanya adalah keluarga saat ini." Sambil memandang pada Xiaoyan, mereka langsung menganggukkan kepalanya dan kemudian satu persatu botol-botol giok itu pun dibagikan. Xiaozan, Feng Bao, Bayangan Ungu, dan juga yang lainnya cukup puas dalam hal ini. Mengikuti Xiaoyan adalah mengikuti orang yang tepat. Meskipun Xiaoyan kekuatannya saat ini masih lemah, tapi berkah yang dia berikan kepada anggota kelompoknya tidak main-main. Setelah pembagian dari botol-botol giok itu selesai, Xiaoyan pun berkata, "Sekarang klan Xiao milikku sudah tidak perlu khawatir lagi. Dan kerjasama dengan aliansi bisnis juga relatif berjalan lancar. Aku berencana untuk pergi besok mencari beberapa bahan obat yang dibutuhkan. Senior Xiaolong dan juga kalian semuanya bersiaplah. Kita akan berangkat besok pagi." Setelah Xiaoyan mengatakan hal seperti ini, dia pun melirik pada Zhenny yang diam saja dan merasakan sedikit keengganan di dalam hatinya. Setelah hening, Zhenny tiba-tiba saja berkata, "Tuan muda Xiaoyan, harap berhati-hati ketika Anda keluar." Sebenarnya Zhenny ingin ikut, tapi urusannya di dalam tempat ini jauh lebih besar. Jadi dia tidak bisa ikut bersama dengan kelompok Xiaoyan dan hanya bisa mendoakan yang terbaik saja bagi Xiaoyan dan juga yang lainnya. Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya ketika melihat pada Zhenny. Dan alasan kenapa Zhenny cukup enggan berpisah dengan Xiaoyan adalah karena dia mengetahui mungkin perjalanan Xiaoyan saat ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan entah kapan mereka akan bisa bertemu kembali. Zhenny harus bisa menahan rindu dalam waktu yang lama. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah petualangan baru dari Xiaoyan dan juga anggota kelompoknya di dalam benua Dodi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.